Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Berbeda banget. Pertama kali buat gue juga untuk ngulas 3D printer ya. Dan kebetulan punya kesempatan dan gue juga bisa nambah pengalaman khususnya buat diri gue sendiri. Dan di sini gue ingin berbagi kepada kalian yang pastinya, abang bisa ya ngoperasiin ini? Nggak bisa. Ya, jadi kita belajar bersama di sini, kita mencari tahu bersama ya. Karena bukan berarti yang review itu lebih pintar daripada yang nonton, nggak juga ya. Ada kalanya yang review itu lebih bego dan yang nonton itu lebih pintar. Nah, makanya di sini kita tegaskan kita belajar bersama ya. Orang nggak tahu jadi tahu karena belajar ya. Semua orang pasti awalnya diawali dengan ketidaktahuan, tapi kita ingin terus belajar yang pastinya. Iya. Jadi di sebelah kanan gue ini produk dari Sunlu ya. Ini adalah printer 3D Sunlu dengan tipe T3 atau Terminator 3. Dan gue dapatkan produk ini di Indocart. Nanti gue akan sertakan untuk link pembeliannya. Pastikan kalian harus cek di deskripsi dan gue spill sedikit kepada kalian. Nanti kalian bisa follow untuk Instagramnya Indocart. Nah, nanti di sana buat kalian mungkin yang masih pada newbie seperti gue, nah kalian itu bisa langsung ya di sana. Waduh, pokoknya hebat banget deh. Jadi lo itu kalau misalnya bingung karena di Indocart banyak banget, bukan cuma hanya produk Sunlu aja dan masih banyak lagi yang lainnya dan yang ter-up to date ya untuk printer 3D ya, sampai yang model resin atau cair seperti itu. Nah, di sana sudah tersedia banyak sekali dan gue infokan juga kepada kalian. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli printer 3D tapi bingung nih, kira-kira pengen beli yang mana? Ya, lu nggak mesti beli langsung aja, lu nanti bisa masuk ke kontak personnya di Indocart. Nanti lu di sana lu bisa nanya-nanya dan lu bisa membeli printer 3D yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang pastinya jadi nanti kalian bisa tanya-tanya dulu. Nanti setelah beli kalian bingung lagi bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, nggak usah bingung lagi. Nanti di sana benar-benar dibantu ya. Nah, salah satu nanti kontak person di sana kalian bisa hubungi, namanya Bro Bambang atau Roni. Enggak. Bukan Roni. Roni nggak ada. Ron. Jadi nanti ada Mas Bambang yang bantu di sana dan ada banyak lagi yang lain. Nanti kalian bisa dibantu ya untuk seputar nanti bagaimana instalasinya dan bagaimana mengoperasikannya yang baik dan yang benar. Dan sampai maintenance-nya nanti kalian bisa ditanya-tanya. Yang pasti benar-benar dibantu banget sama Indocart. Ya, kita kembali lagi ke Sunlu T3 ini. Jadi Sunlu T3 ini mungkin buat newbie yang seperti gue ini udah lebih dari cukup ya. Dan ini sangat low budget. Gue beli ini harganya di 3.900.000-an. Nanti gue akan sertakan pastinya di link pembelian di deskripsi, kalian harus cek ya. Apa aja yang kita dapat ya. Nah, tadi mungkin di awal video kalian bisa lihat ya, gue udah melakukan instalasi. Yang pasti Sunlu T3 ini sangat mudah sekali instalasinya. Lu cukup hanya memasang 4 baut ya di tower kanan dan tower kiri. Nah, ini cuma hanya masing-masing 2 baut dan dia sudah langsung berdiri seperti ini. Dan lu cuma hanya tinggal beberapa nambah nempel-nempelin untuk power yang ini. Jadi lu tinggal nempelin aja dan udah nggak usah ribet lagi colok sana colok sini, dan sudah sangat mudah sekali. Mungkin kalian bisa lihat tadi di awal videonya. Dan paket apa aja yang kita dapat? Nah, jadi di sini lu mendapatkan beberapa kunci-kunci dan part di sini seperti nozzle. Di sini lu juga sudah mendapatkan ya. Di sini dan di sini ada kunci L, dan di sini ini kemarin bekas tempat powernya, dan di sini juga kita sudah mendapatkan beberapa kebutuhan nanti buat kalian pakai ya. Nah, di sini juga sudah ada KP. Ini bukan buat bikin martabak tapi memang buat kebutuhan si printer 3D ya. Nah, di sini ada apa aja? Di sini ada kunci-kunci untuk nah seperti ini ya, ada kunci-kunci, dan di sini sudah disediakan tang juga, dan di sini ada kabel USB juga, dan kalian sudah diberikan juga memori ya. Di sini memori yang kalian dapatkan SanDisk 8 GB, dan kalian sudah mendapatkan juga ini namanya card reader ya. Dan sini kita juga sudah diberikan card reader, dan ya di dalam sini sudah ada software, nanti kalian tinggal aplikasiin aja. Nah, tinggal kalian download. Nah, nanti kalian tinggal langsung aja. Nah, gue mungkin nggak bisa menjelaskan secara detail untuk bagaimana nanti kita aplikasiin si softwarenya ya. Nanti mungkin kalian bisa tanya-tanya karena nanti durasi videonya bakal terlalu panjang. Jadi gue akan bahas untuk mengenai build quality dan yang lain-lainnya saja ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian membeli alat ini, yang pasti kalian sudah siap pakai yang pastinya. Oke. Kalau untuk build quality,
jujur dari Sunlu T3 ini gue suka. Ini bahan materialnya seperti frame-nya ya, gue bilang frame. Nah ini dia sudah bahannya, material bahannya dia sudah besi semua. Atau ini sebetulnya bukan besi ya, alloy ya kayaknya. Nah jadi kokoh, keker banget ya. Nah, jadi kokoh, keker banget. Dan apa yang kelebihan dari Sunlu T3 ini? Nah, dia ada 12 kelebihan dari Sunlu T3. Nah, ini gue sebutkan. Kelebihan yang pertama, ya dia sudah high speed printing ya. Sudah clock detection, resume print after clock. Jadi lu bisa melakukan resume, lu bisa pause dan lu bisa resume ini atau melanjutkan print ya. Yang pastinya dia sudah. Dan di sini sudah silent motherboard ya. Sudah auto leveling dan dia juga sudah ada filament break detection. Nah, sudah power failure resume dan di sini sudah all metal double gear extruder ya. Jadi dia untuk gear-gearnya dia sudah menggunakan metal ya. Ya, dan beltnya dia sudah bisa di adjuster ya, ada belt adjuster, ada magnetic platform ya, ada easy assembly yang tadi gue bilang mudah sekali untuk kita rakit ya. Nah di sini sudah all metal stable body yang tadi gue bilang ya, frame-nya gue anggap, nah ini sudah metal semuanya dan print size-nya dia kalau gue rasa sudah sangat cukup ya, 220 kali 220 kali 250 dan dia juga sudah motherboardnya sudah 32 bit. Dan ini cocok banget buat seperti gua yang masih pemula ya. Dan di sini kalau gua ngelihat banyak model 3D printer yang modelnya kadang-kadang yang aneh-aneh ya. Ada yang single tower, ada yang double tower kayak gini. Tapi kalau gua lebih seneng yang double tower seperti ini. Dan awalnya gua berpikir kayaknya bakal susah ngerakitnya ya. Tapi nyatanya ya, gua dapat kemudahan dari Indocart ya. Dan dia menyarankan gua untuk membeli Sunlu T3 ini. Kalau kalian merasa produk ini mahal, masih banyak yang murah dan yang lebih mahal pun banyak. Yang pastinya di Indocart itu semua kalian bisa dapatkan ya, mulai dari harga yang murah sampai yang mahal. Dan jangan lupa ya, di follow untuk Instagramnya dan jangan lupa juga kalian bisa follow Tokopedia-nya karena di sana banyak sekali produk-produk yang menarik yang pastinya pasti diskon buat kalian nih, cis ya. Oke, untuk gue bahas sedikit untuk bagian tampak depannya. Nah ini juga gue suka ya, dia sudah pembungkusnya dia rapih ya. Di sini sudah bahannya dia sudah plastik dan di sini seperti Dove gini. Ini gue suka dan tombolnya juga di sini besar, gue suka dan di sini juga untuk layarnya ya atau displaynya di sini sudah sudah cukup ya, sudah cukup. Jadi kalau kita untuk mengontrolnya jauh lebih mudah dan dia sudah diberikan juga storage ya. Nah, kalau kita lihat di bagian sini, di sini ada storage. Nah, di sini kita bisa simpan seperti tool-tool ya. Jadi supaya tidak hilang ya. Nah, ini kita bisa letakkan di sini ya. Nah, tapi jangan terlalu penuh. Nanti dia akan mengganggu pergerakan dari tabelnya ini sendiri. Oke, jika kalian masih bingung, di sini sudah disertakan juga ya 3D printer use guide-nya atau petunjuk nanti pada saat kalian ingin merakitnya ya. Di sini sudah disediakan semua, tinggal baca-baca ya. Nah, oke, gue mau langsung aja. Bagaimana awal starting pada saat kita menggunakan 3D printer Sunlu T3 ini ya. Nah, kita akan mencoba, yang pastinya ada beberapa tahap atau step-step kalibrasi yang bakal harus kita lakuin. Untuk step awalnya kita bisa pasang filamennya terlebih dahulu atau tidak ya. Ini tidak jadi masalah, tapi di sini sudah gua pasang terlebih dahulu. Oke, step yang selanjutnya adalah kita masuk ke menu ya. Nah, menu ini kita tekan di sini. Jadi dia satu tombol aja tapi multifungsi. Jadi untuk enternya kita cukup tekan ini ya. Nah, lalu kita masuk ke motion. Nah, di dalam motion ini ada auto home ya. Kita klik auto home. Nah, dia akan bergerak sendiri ya. Nah, ini adalah atau kita bisa sebut titik nolnya ya. Setelah di sini dia akan kembali ke tampilan awal dan di sini menunjukkan Sunlu T3 ready. Nah, setelah itu di sini kita bisa masuk ke temperatur ya. Nah, temperatur di sini di nozzle atau di bednya ini kita bisa setting terlebih dahulu ya. Nah, di sini dengan cara kita bisa setting ini di 220, kita bisa setting di dalam sini atau di nanti di softwarenya bisa juga. Nah, jadi di sini kita bisa setting ya mulai dari 200 ya, maksimalnya di 220 atau tergantung dari filamennya juga ya. Kalau kita baca-baca seperti itu. Dan bednya di sini kita bisa taruh di 50 atau di 60 ya. Nah, seperti itu. Setelah kita setting di sini ya, kita akan kembali ke kita akan backnya di main ini ya. Ada tombol back, kita back.
Oke, selanjutnya di sini kita harus mengatur ketinggian dari nozzle-nya ini ya. Nah, caranya kita tekan enter lagi, dan di sini ada masuk kita ke motion. Nah, dari motion kita masuk ke level. Di dalam level ini kita masuk ke dalam Z offset. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ini adalah kita untuk menyetel ketinggian ya, ketinggian dari nozzle-nya ini. Nah, nanti kalau di awal itu, kalau kalian di sini plus ya, nah ini pastikan kalian harus set. Nah, kalau di sini kita sudah set terlebih dahulu. Nah, ini dia tadi kita set ketemunya di 002,00. Nah, ini nanti kita akan mengukur ya menggunakan kertas seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya dia sampai seret aja ya, nggak usah sampai seret banget, asal ditarik agak seret. Nanti kalian bisa lihat juga untuk ke bagian bawahnya, bahwasanya si nozzle-nya ini sudah menempel dengan kertas ini. Jadi kalau kita tarik agak seret. Nah, tapi beda-beda, nanti kalian harus sesuaikan dengan produk yang kalian dapatkan. Nah, setelah itu kita back lagi. Oke, setelah itu kita mengukur bed dulu dengan menggunakan manual level. Nah, seperti ini. Nah, dia akan corner. Jadi keempat corner ini ya kita atur atau kita adjust. Di bawah ini ada seperti baut. Nah, ini kita adjust di setiap cornernya. Nah, kita harus menggunakan kertas juga. Jadi dia di sini kertasnya sampai seret ya. Nah, sampai seret. Nah, kalau kita sudah corner yang depan kiri, kita next ke ya, dia akan pindah ke depan kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke empat sisi, semuanya harus seret seperti ini. Nah, kita lanjut lagi ke bagian belakang kanan. Nah, seperti ini. Dan kita next lagi, dia akan pindah terakhir di corner bagian kiri belakang. Nah, setelah semuanya sudah seret seperti ini, kalian sudah set. Nah, sudah seret. Nah, alangkah baiknya kalian kembali lagi ke empat sisi, diulangi sebanyak 2 kali ya. Nah, karena ya kadang-kadang di sini cornernya sudah pas, di sini sudah pas, semuanya sudah pas, balik lagi ke sini dia kadang-kadang ya dia malah longgar. Jadi memang ngesetnya harus berkali-kali ya. Nah, ini kalau penggunaan dari gue sendiri. Kalau memang sudah semuanya, kita akan done ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih oke. Nah, setelah semuanya sudah, jika semua sudah kita lakukan, nah ini masih di dalam menu ini juga. Nah, kita masuk ke mode akselerasi level. Kita klik saja. Nah, dia akan mendetek sendiri. Nah, ini alangkah baiknya starting up-nya seperti ini ya, untuk di awal pertama kali kita sebelum gunakan. Nah, ini adalah dia akan mengecek bed ini secara satu persatu ya. Nah, sebanyak 16 kali. Nah, kalau kita back ke bagian sini, kita lihat di home. Oke. Screen. Nah, ya, probing point ya sebanyak 16 kali atau 16 titik dia akan mengeceknya seperti ini. Nah, setelah itu dia akan kembali ke titik 0 ya. Ini adalah titik 0-nya dia ya. Jadi posisi kiri ya. Nah, ini mundur ke belakang untuk bednya. Setelah kita setup untuk projectnya ya, nah itu di dalam PC ya. Nah, itu kita sudah desain di dalam PC. Nah, sudah kita install juga untuk softwarenya. Nah, kita cukup mindahkan software tersebut. Kita cukup memindahkan data tersebut ke dalam memori yang dikasih. Nah, memorinya cukup kita sertakan ke dalam sini ya. Nah, ini kita masukin. Nah, ini sudah ada filenya. Nah, di sini dia membaca ya, media inserted ya. Nah, kita cukup klik ya, dan di sini kita bisa gunakan fast print. Dan di sini kita bisa gunakan fast print ataupun tidak ya. Di sini fast print bisa on, bisa off ya. Fast print ini jauh lebih cepat untuk mencetaknya. Akan tetapi ya, dia ada beberapa bagian yang agak tertinggal ya. Jadi kalau gua rasa memang harus menggunakan yang non fast print ya. Nah, tapi di sini gua pengen mencoba yang fast print. Jadi kita pilih yang fast print. Oke. Kita akan kembali ke sini. Di sini ada print from SD. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini kita ada beberapa project ya yang harus kita kerjakan. Nah, di sini jadi kalian bisa pilih nih. Nanti kalau misalnya di sini kalian tinggal pilih filenya masing-masing, yang mana yang mau kalian print ya. Jadi bukan cuma hanya satu. Nah, tapi bisa 3, bisa lebih juga ya.
Oke, kita pilih yang logo G3 channel. Kebetulan gue pengen mencoba yang face printnya, dan di sini cukup kita klik ya. Setelah kita klik ya, dia tidak langsung memulai print ya. Dia melakukan penyiapan terlebih dahulu, yang dimana dia harus menunggu ya untuk bed sama nozzle-nya mencapai titik maksimal suhu yang kita sudah tetapkan. Di sini ada 60 ya. Dan di sini bed yang nozzle yang sekarang dia di 175, tapi sudah gua set di 200. Jadi di sini kalian bisa lihat ya. Nah, di sini baru 36 untuk bednya, nozzle-nya baru di 89. Nanti kalau dia sudah mencapai di suhu maksimalnya, dia akan mulai running untuk ngeprint. Nah, ini dia sudah mulai proses ngeprint ya. Di dalam aplikasi sudah sangat terlihat jelas. Nanti di sana kita bisa melihat berapa banyak filamen yang dibutuhkan dan berapa waktunya. Nah, tapi waktu itu adalah yang terkeluar adalah estimasi untuk kita ngeprint secara normal ya, tidak dengan yang mode fast seperti ini. Nah, kalau yang mode fast dia pasti akan lebih cepat. Oke, ini sepertinya udah mau selesai, dan ini adalah menit ya. Nah, ini selama pengerjaan jadi 42 menit. Nah, ini kalau estimasi dia tadi yang non fast ya, untuk normal printingnya dia di 1 jam 52 menit. Nah, ini persis ya, 42 menit dia udah selesai. Oke, nah inilah gunanya si scrub ya. Nah, jadi buat mengangkat ini. Oke, kita singkirin dulu, dan ini hasilnya. Oke, ini kita bisa angkat dulu. Oke. Nah, ini ya hasilnya. Oke, nah ini yang tadi yang face ya. Nah, ini luar biasa, cepet banget, dan ini hasilnya kalau menurut gue detailingnya sudah sangat cukup ya. Udah sangat cukup. Secara ini face ya, dan ini gue buat agak sedikit besar, dan ini gue buat yang tadi benar-benar kecil ya. Nah, ini kenapa gue nggak tampilin semua, karena mengingat durasinya ya.
Nah, ini gue buat yang sangat kecil, tapi ini tadi tidak fast ya. Tadi gue menggunakan yang biasa atau yang normal, dan ini detailingnya juga sekecil ini. Menurut gue udah sangat oke banget ya. Cakep banget sih ya, luar biasa. Dan di sini gue juga ada tadi beberapa gue sudah mencoba. Nah, ini juga detailingnya bagus ya, gue suka banget. Nah, ini gue tadi nyoba sekaligus gue print sebanyak 3 buah ya. Nah, ini keren banget. Dan ini yang terakhir tadi gue mencoba. Nah, ini mungkin yang agak sedikit rumit kalau menurut gue, banyak detailingnya ya. Nah, ini kalau gue ngeliat sudah cukup baik ya, sudah cukup baik, udah oke ya. Kalau misalnya ini kan tadi memang nggak begitu detailing, tapi ini sudah detailing bahkan sampai bagian mukanya ya, udah cukup jelas. Hidungnya juga ada tuh ya. Nah, bisa dilihat ya hidungnya ya. Luar biasa ya, ini sangat menambah pengalaman buat gue yang pastinya. Dan paket yang diberikan dari Sunlu T3 ini ya, gue dapatkan di Indocart. Jadi sudah enak banget, sudah bisa langsung kita gunakan, sudah mendapatkan velamin biarpun cuma hanya setengah kilo, tapi oke lah ya kalau menurut gue. Kalian mungkin bisa membeli velamin secara terpisah jika ingin mencoba dengan jenis velamin, karena memang sekarang banyak juga jenisnya dan warnanya juga yang pasti sangat bervariasi. Iya, untuk hasilnya so far mungkin buat gua yang pertama newbie dan kedua juga memang cuma hanya untuk DIY saja, jadi ingin ya membuat apa aja. Dan kebetulan ada gue ingin mendukung, ada satu channel yang sedang gue bangun, yaitu gue membutuhkan 3D printer ini. Dan kebetulan sekali gue bertemu dengan Sunlu T3 ini, gue rasa sudah nice banget, sudah oke banget ya. Cuma hanya untuk menunjang, bukan untuk produksi ya. Tapi kalau misalnya kalian butuh produksi macam-macam ya, produksi misalnya kalian ingin membuat apa, detailingnya yang mungkin benar-benar pengen tampil perfect ya, mungkin nanti kalian bisa hubungi langsung ke Indocart saja. Gue rasa dengan harga 3,9 ya yang diberikan dari Indocart, gue rasa ini sudah sangat cukup worth it bagi gue ya. Mohon maaf, gue juga ini pertama kali untuk ngebahas 3D printer ini ya. Tapi kalau menurut gue Sunlu T3 ini sudah cukup bagi gue, dan gue nggak bisa bilang ini perfect sekali ya. Tetap ya, di alat apapun itu pasti akan ada yang namanya kita menemukan satu kekurangan ya. Dan sekali lagi, tidak akan ada yang sempurna juga. Kalau kita ingin menilai suatu barang, pasti ada aja miss-nya ya. Itulah namanya juga yang buat alat ini, manusia ya. Manusia tidak akan ada yang sempurna. Oke guys, gue rasa mungkin cukup sampai di sini aja ya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf ya. Jika ada pertanyaan, mungkin kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan nanti kalau misalnya kalian ingin mendapatkan produk tersebut, langsung bisa cek di kolom deskripsi, karena gue akan sertakan untuk link pembeliannya. Dan kalau kalian ingin kepo dan menanyakan produk yang lainnya, produk apa aja yang ada di Indocart, langsung aja kalian bisa follow Instagramnya, dan langsung juga bisa di follow marketplace-nya di Tokopedia. Dan jangan lupa di sana banyak sekali produk-produk menarik yang bakal tertarik pada perhatian kalian yang pastinya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang ingin berkonsultasi, nggak usah ragu-ragu, nanti langsung bisa kalian menanyakan di Indocart produk apa yang cocok dengan kebutuhan kalian. Gue Gugun bersama tim, kita pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.